Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang berjudul Peserta Didik dalam Pendidikan Islam. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya dengan saya sendiri Luciana Muarifah dengan nomor NIM 126 204 202 102. Selanjutnya ada Angelina Mulani Oktavia dengan nomor NIM 126 204 201 040. Selanjutnya ada Septia Dwi Purwanti dengan nomor NIM 126 204 203 172. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat peserta didik. Secara bahasa, peserta didik adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Ahmad Tafsir, istilah untuk peserta didik adalah murid, bukan pelajar, anak didik atau peserta didik. Beliau berpendapat bahwa pemakaian murid dalam pendidikan mengandung kesungguhan belajar, memuliakan guru, keprihatinan guru terhadap murid. Istilah murid dalam tasawuf mengandung pengertian orang yang sedang belajar, menyucikan diri, dan sedang berjalan menuju Tuhan. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar atau fitrah yang perlu dikembangkan. Di sini, peserta didik adalah makhluk Allah yang terdiri dari aspek jasmani dan rohani yang belum mencapai taraf kematangan, baik fisik, mental, intelektual, maupun psikologisnya. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individual atau individual differentiation, baik yang disebabkan faktor bawaan maupun lingkungan tempat ia tinggal. Secara etimologis, peserta didik berarti orang yang menghendaki, sedangkan menurut arti terminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual atau mursyid. Peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Dari beberapa pandangan, dapat diambil simpulan bahwa peserta didik adalah individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta memiliki kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dalam bahasa Indonesia, digunakan beberapa istilah yang mengisyaratkan seseorang adalah peserta didik, seperti anak didik, murid, siswa, dan mahasiswa. Penggunaan istilah tersebut seringkali dikaitkan dengan jenjang pendidikan, namun istilah yang umum adalah peserta didik yang bukan saja cocok untuk semua jenjang pendidikan, tetapi digunakan pula untuk pendidikan orang dewasa. Dalam bahasa Arab digunakan istilah tilmid, talamid, atau thalib yang menggambarkan seseorang sedang menuntut ilmu atau menempuh pendidikan. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 78 dijelaskan, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Surat An-Nahl ayat 78. Ayat di atas menggambarkan bahwa anak didik adalah mereka yang belum memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian, karena ketika dilahirkan mereka tidak membawa bekal pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang dibutuhkan kelak. Selanjutnya yaitu etika peserta didik. Etika peserta didik dalam pendidikan Islam. Etika peserta didik merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Fathiyah Hasan Sulaiman merumuskan 10 kewajiban peserta didik, diantaranya sebagai berikut. 1. Belajar dengan niat ibadah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan niat ikhlas. 2. Mengurangi kecenderungan pada urusan dunia tetapi lebih mengutamakan pada urusan akhirat. 3. Memprioritaskan ilmu diniyah yang terkait dengan kewajiban sebagai makhluk Allah. 4. Mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu yang dipelajarinya. Yang kelima, menghindari pikiran-pikiran yang
dapat mempengaruhi kebimbangan peserta didik yang timbul dari berbagai aliran. Yang keenam, peserta didik haruslah patuh dan tunduk terhadap pendidik. Yang ketujuh, menuntut ilmu secara bertahap. Yang kedelapan, lebih mengutamakan ilmu-ilmu yang terpuji, baik itu ilmu duniawi ataupun ukhrawi. Yang kesembilan, menuntut ilmu secara tuntas. Yang kesepuluh, memiliki kepribadian tawaduk. Ahmad Tafsir mengatakan tentang etika murid kepada gurunya. Beliau mengutip perkataan Said Hawa adalah sebagai berikut. Murid haruslah mendahulukan kesucian jiwa sebelum memulai pelajaran yang akan diberikan oleh sang guru. Murid harus mengurangi keterikatan dengan kesibukan duniawiyah karena kesibukan itu akan melengahkannya dari menuntut ilmu. Tidak sombong terhadap orang yang berilmu, tidak bertindak sewenang-wenang terhadap guru, ia harus patuh terhadap guru. Harus menjaga diri dari mendengarkan perbedaan pendapat atau khilafiyah antar mazhab karena hal ini akan membingungkan dan membimbangkan pikirannya. Murid haruslah lebih mengutamakan ilmu yang terpenting untuk dirinya. Tidak menekuni banyak ilmu sekaligus, melainkan berurutan dari yang paling penting. Ilmu yang lebih utama adalah ilmu tauhid mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempelajari ilmu lain sebelum menguasai ilmu yang sedang dipelajarinya. Murid hendaknya mengetahui ciri-ciri ilmu yang paling mulia dan paling utama. Sekian presentasi dari kelompok 8, semoga bermanfaat dan kami minta maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.